Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ya kieu semuanya. Oke, untuk yang akan saya coba share yaitu ujungnya sih inventory ya, pengennya. Nanti inventory-nya itu terkait sama karakter, jadi untuk karakter kita perlu siapin dulu. Nah, di sini udah ada 3 karakter dari situs apa ya? Sigi Trader kalau nggak salah. Nanti itu ada package-nya lah, saya sertakan ya. Nah, jadi untuk ngelengkapin semua fitur yang ada di si karakternya terkait masalah tekstur, material, kemudian ada animasi. Ini memang dampaknya memang nanti buat ke game kedepannya untuk si karakter tersebut. Nggak apa-apa kita lengkapinya atau setting dan konfigurasinya sekarang untuk keperluan selection karakter ya, itu nggak apa-apa, jadi sekaligus saja. Nah, sekarang yang akan kita coba kerjakan itu adalah nanti ada aset, saya kasih, nah ini masih hitam, terus kita nanti coba ngewarnain, kemudian setting up semuanya untuk animasi. Nah, itu gimana, karena di sini tuh animasi baru dikasihnya 1 doang gitu ya, dari idle, kemudian lari, kemudian mati, kemudian menyerang. Nah, itu jadi kita coba gimana sih cara setup animasi yang tadi untuk bisa jadi masing-masing gitu si klip animasinya. Oke, contohnya kayak gini. Ini yang baru selesai itu tadi baru si yang roman ini. Jadi tekstur udah masuk, material udah masuk, udah oke. Terus nah ini untuk animasinya, klip animasi. Jadi ini masih idle, kemudian jalur-jalurnya nanti saya coba berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya biar teman-teman pada paham juga. Jadi nanti ini kalau menyerang, nah itu balik lagi ya, jadi kita ada itu, kemudian nanti masuk ke sini lagi, kemudian lari. Nah, ini terus menyerang bisa nggak ya? Nggak bisa, karena kalau menyerang itu nggak ada jalur dari lari, jadi ini nggak usah. Dan stop. Oke. Oh ya, stop. Kemudian dari menyerang, dari lari, kemudian mati. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu yang akan kita kerjakan sekarang. Oke. Sip. Kita buka project baru aja. Oke, saya namain Sigi Trader Game. Oke, saya pakai Unity versi berapa ini? 2021.3.2 F1. Baiknya sih kalau ada kegiatan seperti ini tuh versi Unity-nya disamain ya. Takutnya kan ada package-package yang saya pakainya di sini gitu. Kalau di teman-teman beda Unity-nya ya takutnya beda lagi sih. Bisa jadi error ataupun konflik lah ya, konflik file DLL atau apapun gitu. Oke. Lumayan lama untuk nyiapinnya. Ya udah, sabar aja lah ya. Oke, kayaknya videonya nggak akan saya cut aja dah. Males edit-editnya, jadi ya udah seadanya. Kalau memang lama ya wis, berarti lama ya. Oke, sip. Nah, ini dia Unity-nya, lembar kerja kita, kemudian saya ubah. Oke. Ya, pertama
persiapkan folder kerja ya, seperti biasa ada di dalam aset. Oke, yang kedua karena tadi itu ada 3D, nah berarti di dalam file kerja, folder kerja saya siapin 3D. Kemudian di 3D itu nanti banyak ya macam-macamnya, jadi saya organisasinya dia dikelompok-kelompokin lagi aja deh, Sigit Rider gitu ya. Nah ini filenya, foldernya nanti saya sertakan ya. Jadi yang diimport itu adalah tekstur model. Ini sebenarnya tuh banyak sih. Nah ini packnya ya, jadi ya, harusnya lumayan lah kalau mau dijadiin per satu hero. Cuman karena ini versi yang gratis, jadinya dikasihnya cuma 3 doang. Ya ini untuk ininya, untuk alamatnya. Oke, tekstur model kita masukin langsung ke Unity. Ini saya close aja kali ya. Oke. Oke, kita import dulu ya. Ya, baik, sudah diimport. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Ini folder tekstur, jadi UV teksturnya udah kita dapat. Nah, ini ya. Pokoknya aman lah gitu. Kemudian ada modelnya. Ada FBX animated, jadi untungnya meskipun free gitu ya, kita dikasih file 3D karakter yang udah dianimasikan. Nah, ini folder Maya di editor Maya ya. Oke. Nah, kita fokus langsung ke sini aja. Ini ada blue. Kayaknya ini hampir sama deh, blue green. Egyptian B. Ini juga Egyptian B. Jadi saya nggak tahu ya warna-warna ini tuh cuman folder dianya saja atau gimana gitu. Oke, tapi ya udahlah, biarin aja. Oke, nah sekarang saya pengen ngedandanin misalkan yang blue aja kali ya. Egypt sama Viking saya tarik aja. Jadi ini tuh apa ya, masih file model. Di inspektornya ada model, ada rig, ada animation, ada material ya. Oke, 1 cm di file berarti dia tuh 0,1. Ya ini 1 cm di Unity ya, masih sama aja. Oke, nggak usah ada scale faktor apapun. Ini kita tarik aja langsung, cus. Nah ini dia. Kemudian saya sertakan posisinya di 000. Oke, kita deketin. Oke, saya pilih-pilih ya. Ini, kemudian ini. Oke, nah sekarang yang akan kita lakukan itu adalah mau mengedit atau mau mengubah file masternya. Nah ini kan file master ya dari sini. Nah baiknya kalau kita mau melakukan edit untuk kasus apapun itu sih lebih aman kita backup dulu file masternya gitu. Nah kalau di sini nge-backup file masternya dengan cara semua ini atau yang biru ini klik kanan, kemudian ada prefab, kemudian ini unpack completely gitu ya. Nah ini saya langsung di semuanya aja prefab. Oke, nah itu dia. Oke, jadi pastikan semua file ini tuh udah tidak terpengaruhi sama prefabnya. Soalnya kenapa? Karena kalau kita ganti ini dan dia sebelumnya ada di sini yang lain gitu ya, terus kita ganti, nah di sini tersebut itu pasti terpengaruh. Makanya kita coba unpack aja. Oke, nah gimana cara kita ngedandaninnya? Sebenarnya ini banyak caranya ya, cuman yang paling gampang itu adalah ini teksturnya kan. Ini tuh Viking ya, yang tengah, ini Egypt, ini Roman ya, ya Roman. Nah ini kan ada tuh, ada blue, ada green. Ini kita lihat aja dulu ya. Ini blue, green, ini pilar. Oke, jadi segini tuh, nah segini tuh file tekstur untuk Egypt doang. Egypt yang blue, Egypt yang green. Ini pilar kayaknya tuh bangunan kali ya. Cuman nggak tahu ada gitu ya. OBJ, file combine. Oh ini nih, ya ini ada bangunan ya.
Oh ya, ini ada bangunan, tapi di sini juga udah ada. Ya, oke, kita nggak belajar dong kalau kayak gini. Oke, nah ini semua udah siap tekstur-teksturnya. Nah, caranya yang paling gampang adalah ini Egyptian ya. Jadi ada teksturnya, ada pilar, ada weapon. Oke, kita mau tempelin bajunya yang mana nih? Misalkan yang blue ya. Oke, ini tekstur ya. Tarik tekstur ke sini. Nah, ini kursornya juga berubah ya. Nah itu dia. Kemudian ini senjatanya, berarti ada Egyptian weapon. Nah ini dia. Oke, lakukan ini untuk semuanya. Viking blue. Oke. Nah yang terjadi kalau salah ya, misalkan Roman ya, Roman blue. Nah gitu jadinya aneh karena ya UV-nya beda. Oke, ini Viking ada pedang sama di belakangnya tuh. Viking blue weapon. Oke, sama yang di belakangnya. Viking blue weapon. Ini soalnya ada Viking blue. Ada Viking green ya. Oh ini yang blue, kalau green. Oh ya, itunya doang ya berubah. Oke, sip. Nah terus satu lagi yang Roman, sama ya caranya kayak tadi berarti. Roman, bener ini blue clothes. Oh ya udah. ini nggak tahu nih. Roman blue clothes texture. Betul nih. Ya oke, kemudian Roman weapon. Oke, ya sip. Jadi cuman gitu aja kali. Oh ini kali ya. Nggak tahu deh. Ini apa ya? Kayaknya nggak tahu deh. Ini kayaknya nggak dipisah. Ya. Oke, udah. Oke, sip. Jadi ini kayaknya udah cukup. Teman-teman kalau mau ngegandain, jadi ada yang hijaunya, ada yang merahnya ya kayaknya sama ya, tinggal di drag aja. Jadi kalau kita lagi mau setup yang untuk warna merah, misalkan Viking ya, jadi langsung aja Viking red texture, langsung aja just. Nah gitu dia. Oke. Ya oke, kita fokus di ini dulu aja, nggak usah perbanyak jadi merah sama hijaunya ada. Oke, nah ini si objek kita udah berhasil untuk setup dari teksturnya gitu ya. Ini tuh terjadi karena ya bisa jadi kalau kita import file 3D asset terus kita lempar ke scene gitu, dan dia masih hitam gitu, si teksturnya nggak muncul. Kalau muncul mah ya aman ya, nggak usah jadi bahasan. Tapi kurang lebih untuk mendandanin atau setup konfigurasi tekstur tuh ya seperti itu cara paling mudahnya. Jadi kita nggak perlu bikin materialnya dulu gitu ya. Oke, nah mungkin yang teman-teman harus paham untuk setiap, misalkan saya pandang yang ini, yang Egypt, untuk setiap objek yang dikenakan teksturnya itu tuh dia punya material. Karena kan kalau tekstur itu ibaratnya kayak corak baju ya. Bukan bajunya loh, coraknya doang. Kalau bajunya itu ada di sini, ada di material. Nah ini dia. Jadi kalau saya ini ubah-ubah warnanya, nah ini. Jadi ini saya ngubah warna dasar si bajunya gitu. Oke, kemudian ini adalah teksturnya. Metalik. Ya ini ya kayak gitu ya. Metalik, smoothness. Nah ini, jadi ini adalah hal-hal yang berhubungan sama bajunya mau kayak gimana gitu, oke? Udah, nah jadi nanti tinggal ganti ininya doang, gitu sih intinya mah. Oke, blue, Viking green ya, oke sip. Oke, untuk texturing seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk animasi. Di sini yang udah coba saya bongkar, jadi file animasi itu
ada di dalam objeknya. Ketika kita buka expand gitu ya, nah di sini ada ini, ada material, kemudian ada meshnya, sampai satu lagi ada animasi. Nah ini dia. Jadi animasi lambangnya seperti ini. Gitu. Ini kalau kita mainkan ya gitu. Jadi tag 01 ini saat ini adalah ya seperti itu. Kalau kita mau lihat keseluruhan si animasinya, berarti masuknya ke sini. Oke, untuk model ini kayaknya udah nggak usah ada config lagi. Kemudian untuk rig, nah untuk rig hubungannya sama animasi ini tolong pastikan si animation type-nya itu generic. Karena nanti ke depan kita mau pakai animator ya. Biasanya pilihannya kalau mau pakai animation itu ke legacy. Oke, sekarang pilihnya generic, kemudian kita lihat animationnya. Nah ini dia. Paling kita fokusnya hanya ke ini doang kali ya, clip. Nanti kita tambah-tambahin, kemudian namanya, kemudian start at-nya. Nah ini dia. Kemudian apa loop atau enggak. Jadi kayak idle, kayak animasi lari itu kan harusnya loop ya. Nah gitu. Nah kebetulan di sini tuh file readme text-nya udah ngasih tahu nih ke kita. Kalau dari satu perangkat animasi ini, dari yang ke 0 sampai ke ujung, itu bisa dibagi-bagi nih. Nah ini panduannya, gitu. Oke. Jadi di sini ada 4 animasi yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi ya udah. Ini kita kasih nama master aja. Kita bikin backupnya. Kemudian nanti tambahin 4 tuh 2 S2 3 4. Oke, kita namain masing-masing. Ini adalah idle. Kemudian ini adalah run. Oke, dan satu lagi adalah attack. Oke, nah ini jadi kalau kita mau lihat gitu ya, ini startnya, start dari frame ke sampai end pada frame ke gitu. Nah kalau 442 ini sampai sini n-nya, itu kita lihat aja hasil animasinya. Cus, nah ini untuk menyerang gitu. Jadi menyerang udah aman. Nah kebetulan kan dia ada banyak nih. Nah ini death, ini sampai mana gitu tadi. Bisa Anda atur dari sininya, bisa Anda atur dari sininya. Nah ya pokoknya pengetahuan tentang ini tuh, dia animasi yang ini itu mau di berapa sampai berapa, frame berapa sampai frame berapa gitulah kurang lebih ya. Karena kebetulan ini kan animasinya digabungin nih, satu animasi itu terdiri dari 4 klip gitu. Nah sekarang panduannya udah ada. Nah ini idle itu dari 0 sampai 338. Nah ini kita ubah dari 0 sampai 338. Habis itu loop nggak? Harus loop ya. Oke, apply, just. Nah masuk ke run 339 sampai 362. Nah ini 339 sampai 362. Oke, bener ya, 362. Oke. Di loop ya, Oke, kemudian depth ada di 363 441. Ya, perlu di loop. Kalau di loop aneh kan, udah jatuh dia berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi. Oke, habis itu silakan di apply. Nah, ini dia. Nah, jadi ketika kita tadi bikin klipnya, nambah-nambahin, secara otomatis pada file 3D-nya itu juga nambahin lagi. Nah, ini dia. Gitu, oke. Ya. Nah, sekarang kita coba masukin si animatornya. Kalau prinsip dasarnya sih sebenarnya apa animator disimpan di sini atau di sini atau di sini gitu. Kalau itu perlu dicoba ya. Jangan-jangan ketika setup si animator animasi yang di klip tadi itu ya, yang di tag 01 itu jangan-jangan adanya di child gitu. Nah, tapi ini tadi kemarin ya, pokoknya udah saya cobain ternyata ada di parent. Ya, kita tambahin animator. Oke. Nah, berarti kita bikin file animatornya. Oke, di mana ya? Di sini aja kali ya. Atau di sini. Ya, saya bikin animator.
Oke, klik kanan, create animator controller. Oke, di sini berarti Egypt animator. Ya. Oke, saya buka. Klik 2 kali aja. Terus ini saya pindahin ke sini biar kelihatan. Nah, mainnya gini sih. Oke. Biar nggak lupa, tempelin langsung aja kali ya. Nah, ini deh, oke. Ya, jadi cerita tentang animator tuh gini sih. Kita nanti bikin beberapa state, ini pada umumnya ya. Bikin state, entah itu idle, entah itu menyerang, entah itu lari gitu. Kemudian nanti dari state itu ada kayak transisi gitu. Ya, jadi 2 istilah umum itu yang akan kita pelajari sekarang ini. Oke, nah di sini udah ada defaultnya itu ada entry, ada exit, sama ada any state. Any state nantilah kelihatannya. Nah, saya pengen jelasin yang entry dulu. Jadi entry ini adalah salah satu state bawaan di mana dia berlaku atau dia dieksekusi ketika si animator dari controller tersebut atau dari player tersebut itu diaktifkan. Oke, nah pertama gini aja sih pertanyaannya. Ini kan ada attack, death, idle, run ya. Dari keempat animasi ini, klip animasi ini, kalau saat dia entry, dia masuknya langsung kemana? Nggak akan mungkin dong langsung masuk langsung attack gitu kan, kayak. Berarti yang paling mungkin adalah idle dulu. Jadi pas masuk dia kayak apa ya, kayak animasi sambil diem gitu. Nah, seperti itu. Oke, nah caranya kita masukinnya klik kanan, create state, empty. Nah ini dia. Kalau dia pertama kali banget itu biasanya langsung defaultnya kuning, new state. Jadi ini kita ganti namanya dulu, idle. Kemudian, nah ini motionnya, klipnya apa? Nah pastikan klipnya itu dari si Egyptian ya, karena bisa jadi Roman itu dia juga punya attack, punya death, punya yang lainnya gitu, sama. Kalau apa ya, kalau animasinya pakai yang Roman dikenakan di Egypt atau yang lainnya itu nggak akan ngefek gitu ya prinsipnya. Ya langsung idle dari yang si Egypt langsung ke sini cus gitu. Oke, kalau udah kita lihat Egypt ya, Egypt dulu nih. Nah ini dia. Oke, di sini kelihatan untuk barnya. Kalau teman-teman nggak kelihatan bar yang ini, silahkan diklik aja si animatornya, kan ada di sini animatornya. Kalau di sini dia nggak akan kelihatan. Kelihatan ya masih ya. Oke. Ya kalau nggak kelihatan, klik aja di sini. Oke, nah di sini ceritanya animator sampai ke frame terakhir, tak, dan dia ngeloop. Karena tadi kita untuk yang idle itu di loop ya tadi ya. Oke, sip. Nah sekarang kita coba dengan animasi 3 lagi, ada attack, ada death. Jadi animator ini kalau menurut saya pribadi sih kita lebih bisa lebih bisa mengartikan secara logik state-state mana aja yang saling terhubung. Intinya gitu. Kayak ini state saya nggak pakai dulu. Kita latihannya di sini dulu. Nah, tadi dikatakan bahwa state-nya saling terhubung. State mana aja yang saling terhubung. Kita punya yang belum ya state-nya, attack, death, kemudian run, baru idle doang ya. Oke, kita buat aja dulu 4 berarti ya. Oke, bisa di copy nggak ya? Oke, bisa di copy. Oke, udah ya 4 ya. Ini idle, ini attack, misalkan. Kemudian ini death, ini run. Oke. Kemudian diisi sini dulu aja kali ya, biar enak. Oke. Death. Oke, satu lagi adalah attack. Iya. Oke, sip. Ya, sip. Dah. Oke, nah sekarang kita bikin logiknya. State yang ada dari si karakter ini itu adalah idle, attack, death, run gitu ya. Itu state animasinya ya. Nah, kalau pertama kali dia masuk itu langsung idle kan gitu ya. Nah sekarang gini, untuk attack
dia itu kalau attack itu dilakukannya saat kapan? Saat dari idle menuju attack gitu ya. Berarti saya klik kanan di sini, make transition, kemudian attack. Nah gitu. Soalnya akan aneh gini loh, akan aneh kalau attack ini dihasilkan dari death. Kalau secara logik penggambaran ini bisa gitu. Tapi kalau secara ya prakteknya gitu ya, ini kan aneh gitu. Gitu ya. Jadi berpikirnya itu seperti itu. Jadi attack ini bisa dilakukan saat kapan? Misalkan dari idle. Oke, just. Oke, nanti kita cobain ya. Nah, dari idle itu bisa melakukan attack. Nah, gimana caranya biar kita tes? Kita ke parameternya aja dulu. Kalau kayak gini aja, kalau kayak gini doang. Play. Ya, ini idle. Ini frame untuk idle. Nah, kita lihat yang bagian akhirnya. Sampai dia nanti ngeloop lagi. Nah, itu dia. Jadi, saat idle udah sampai beres frame-nya, kemudian dia langsung tiba-tiba masuk ke attack gitu. Dan dari attack juga dia buntu. Nah, ini terjadi akibat karena kita tidak membatasi sebuah kondisi di mana dia harus tahu kapan dari idle ke attack. Nah, gitu. Jadi ini kita masuk ke parameter. Pastinya ada parameter yang berubah atau yang dikondisikan saat idle berubah menjadi attack. Oke, misalkan saya start dari trigger aja kali ya. Nggak usah pakai boolean, trigger doang, namanya menyerang. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang kita batasin di transisinya. Bukan di sini ya, bukan di state-nya, tapi di transisinya. Transisinya yaitu, nah ini. Oke, ada has exit time, nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini ada condition. Jadi, transisi idle ke attack itu kondisinya ketika apa? Nah, ketika menyerang trigger gitu kan. Oke, kemudian ini menyerang. Dah, sip. Nah, kalau kayak gini kita nyalain. Hasilnya adalah kalau tadi di awal kan animasi frame untuk idle beres, dia langsung attack ya. Nah, kalau sekarang dia balik lagi. Kenapa? Karena transisi yang ini udah kita batasin. Nah, sekarang gimana coba kalau kita klik menyerang? Oke, ya, saya mulai dari sini nih. Oke, klik just. Nah, ini belum nyerang-nyerang loh, tapi saya udah suruh dia trigger menyerang. Gitu. Nah, baru ketika frame idle selesai, baru dia menyerang. Nah, itu ya. Oke, itu akibat dari transisi dari idle ke attack, itu has exit time-nya checklist. Jadi has exit time ini tuh mengartikan animasi frame, animation frame yang ada di saat animasi tersebut itu dia harus sampai beres dulu. Tapi kalau kita uncheck, nah nggak sampai beres, tapi dia langsung ke attack. Kita coba ini. Oke, nah ini langsung. Nah itu dia. Oke, nah seperti itu. Oke, tapi ini nextnya dari attack dia langsung mematung tuh. Jadi kan tadi kan idolnya jalan, terus saya pijit menyerang, langsung dia ke bawah, terus dia ngisi animasi attack sampai dia akhir beres, dia matung. Logis, karena tidak ada balikan ke idle, betul nggak? Nah, jadi kita harus juga bikin transisi dari attack ke idle. Nah ini dia. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kapan dari attack ke idle? Maksudnya harus sampai frame animasi beres kah saat dia menyerang? Iya, pasti ya. Oke, kita lihat ya. Oke, cus. Iya, langsung ngejar dan nah gitu. Oke, nah kalau ternyata has exit time-nya di uncheck, cobain aja lah ya. Oke, nah sekarang kita kerjain yang dua animasi state lainnya nih. Nah, death
Atau run dulu lah ya, run dulu. Oke, run ini bisa terjadi saat kapan nih? Saat dari mana? Apakah dari entry langsung run? Nggak mungkin kan? Oke, dari idle baru masuk langsung jadi run. Nah, ini dia. Oke, kemudian kapan idle berubah menjadi lari? Kembali ke parameter. Nah, kita harus bikin parameter yang nyebabin dia lari. Nah, kita jelas ya logikanya. Oke, tambah kira-kira apa nih? Float apa integer apa boolean? Oke, misalkan saya coba yang boolean nih. Nah, ini lari. Oke, dan dia akhirnya lari ya. Oke, lari. Nah, kita mainin di sini transisinya dulu. Oke, lihat inspektor. Nah, has exit time. Ketika dia lari, merubah dari idle ke lari, mesti nunggu animasi idle beres nggak? Nggak kan? Oke, checklist, saya uncek. Nah, kemudian kondisinya apa ketika dia lari? Ketika si nilai lari itu logiknya true. Oke, gitu ya. Nah, nextnya, ketika dia lari, bisa nggak dia berubah jadi idle? Bisa. Oke, kalau bisa bikin transisinya. Nah, ini. Kapan dia berubah jadi idle? Yaitu kondisinya ketika nilai larinya false. Nah, itu dia. Pertanyaan nextnya, harus ada exit time. Jadi saat animasi larinya sampai ke ujung, dia baru berubah. Atau gimana? Oke. Nah, ini kita coba lihat dulu aja. Oke, nah ini. Oke, dia lari ya, boolean. Ah, itu lari. Kalau dari lari ke menyerang bisa nggak? Nah, nggak bisa karena emang nggak ada jalurnya gitu. Oke. Nah, kalau dia berhenti, nah itu dia. Animasi beres masuk. Oke, menyerang ya. Nah, itu dia. Menyerang terus lari. Oh, gitu. Ya. Oke. Kebayang mungkin nih. Ya, nah sekarang nextnya adalah death. Kapan mati ini? Saya mikirnya sih kalau misalkan dia idle bisa death nggak? Bisa ya. Run bisa death nggak? Lagi lari terus tiba-tiba mati gitu, bisa kan? Nah, jadi maksudnya nggak harus lari false dulu masuk ke idle kemudian masuk ke death gitu, nggak gitu kan? Dari attack bisa mati nggak deh? Bisa. Oke, kalau semua state ini bisa, maka saya pakai yang ini, any state. Nah, itu dia. Nah, untuk semua state apapun, state yang any gitu ya, idle, run, attack, dia bisa masuk menjadi death. Naik transition ke sini. Nah, itu. Jadi ini tuh apa ya, pengganti ketika kita nggak mau rada ribet. Ribet tuh gini. Dari sini ke sini ada, dari sini ke sini ada juga, dari sini ke sini itu ada juga. Nah, gini. Jadi kalau nggak mau ribet gitu ya, dari semua state masukin aja dari any state ke death gitu. Nah, sekarang untuk mati itu tuh kita pakai parameter lagi kan. Ya. Mau boolean, mau trigger, kayaknya anak trigger lah ya. Mati. Nah, ini deh. Oke, kita mainin transisi logiknya. Ya, dari attack menuju death itu terjadi ketika ini nggak usah nunggu ya, berarti ya nggak usah nunggu animasi beres. Kemudian kondisinya adalah ketika apa ini, mati ya, ketika mati. Nah, gitu doang. Ini juga sama, nggak usah nunggu exit time. Kemudian logiknya kita tambahin saat dia mati. Run ada di sini ya, dari sini. Nah, ini dia. Oke, exit time-nya nggak usah, kemudian kita tambahin aja kondisinya. Iya, oke. Oke, kita cobain ya. Oke. Ya. Nah, ini next-nya kita cobain apa ya, mati ya. Klik. Ah, itu dia. Dari mati, pertanyaan ada loop nggak? Nggak mungkin kan. Terus tadi ketika lagi idle, nah dia nggak usah nunggu sampai idle beres ya. Nah, exit time-nya dihapus. Oke, kayak gitu. Kalau pakai any state, nah kalau pakai any state berarti misalkan contoh ya. Saya cobain ya dari lari terus mati. Oke, lari menyerang bisa? Nggak bisa ya. Kalau mati, itu dia.
karena ada jalurnya gitu, dari run dia ke dev. Kalau tadi dari run ke attack kan nggak ada kan, gitu. Oke, apalagi ya. Nah ini semua dibikin untuk ya ini semua ini. Cuman ini tuh kalau dia roman, animatornya harus pakai yang roman. Yang Viking juga sama, dia animatornya harus yang Viking juga. Nggak bisa tadi kita udah beresin Egypt, pakai untuk di roman. Cobain aja kali ya, animator. Oke, roman sebelah sini berarti masuk nggak sih animasinya? Nah, nggak ya, dia diam ya. Oke, nggak bisa. Oke, kita bikin nextnya yaitu roman ya. Roman animator, roman. Ya, oke. Paling itu untuk yang part 1. Jadi untuk yang karakter ini kita cuma cukup nge-setup dia doang ya. Oke. Nextnya kita coba masuk ke inventory kali ya, bisa ya. Ya, pokoknya yang ini tolong beresin dulu. Kalau bisa sih sampai yang merah, tim biru, tim merah, tim hijaunya udah dapet juga duluan. Ini kan 2 belum ya. Oke. Ya, oke, gitu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.